Setelah Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin memberikan klarifikasi, kini pemerintah Kabupaten Langkat secara resmi menggelar konferensi pers dengan ketua dan anggota PWI serta sejumlah wartawan Langkat lainnya bertempat di ruang pola kantor Bupati Langkat di Stabat pada Senin 11 Januari 2021. Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Indra Salahuddin, saat memimpin konferensi pers tersebut menjelaskan fokus isu negatif yang menjadi pembahasan, yakni terkait tudingan kepada Bupati Langkat soal fee proyek pembangunan di Langkat, suap lelang jabatan, Bupati mengelola dan tidak pernah menyetorkan pajak perusahaan kelapa sawit ke negara, serta dugaan fee dana bos dari setoran kepala sekolah sebesar Rp200.000 sampai Rp300.000 per triwulan, serta dugaan proyek fiktif tahun 2017 dan 2018 yang dilakukan terbit rencana saat menjabat Ketua DPRD Langkat. Selain itu, sambung Sekda juga terkait ornamen Tugu Gapura Selamat Datang di Simpang Bupati Langkat di Stabat Jalan Proklamasi yang dianggap menghilangkan simbol dan nilai budaya Melayu. Kemudian pula, di hadapan para wartawan, Sekda menginstruksikan kepada masing-masing kepala OPD terkait untuk memberikan penjelasan secara teknis. Kita Kabupaten Langkat merasa ada beberapa hal berita yang kita dengar ini mungkin ini sangat merugikan kita semua. Ini pada hari ini kita terfokus pada kami mencatat ada 4 poin ya kemarin itu. Nah, mungkin inilah kami hadirkan OPD yang terkait di dalam pemeriksaan tersebut. Diawali Inspektur Amril, ia menegaskan soal fee proyek pembangunan Langkat itu tidak ada, sebab dari penyiapan tender sampai tahap lelang proyek dilakukan secara terbuka dan elektronik melalui LPSE sesuai aturan yang ada, termasuk lelang jabatan. Semuanya dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku, yakni dengan proses yang selektif dan transparan, serta berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu, serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau juga golongan. Sedangkan untuk proyek fiktif, tegas Amril, itu jelas tidak mungkin ada, sebab jika dilakukan pasti sudah dari dulu ketahuan dan tentunya menjadi masalah. Kemudian sambung Amril terkait instruksi Bupati untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah tingkat SD dan SMP. Sebelumnya sudah dilakukan dengan cara mengambil sampel dari beberapa keterangan kepala sekolah secara acak. Hasilnya dari pemeriksaan itu tidak ada ditemukan pengutipan dana bos yang dilakukan oknum manapun. Kalau yang di Jakarta itu demo, kita tidak bisa klarifikasi yang mana sih yang dimaksud dengan proyek fiktif itu. Yang 4,5 itu yang mana, bagaimana? Mungkin ada proyek di PU itu yang selama 2017 sampai 2019 ada kekurangan pekerjaan. Kalau yang namanya kurang pekerjaan itu sudah dari ketua BPK kemudian sudah dibayarkan kerugiannya. Tapi kalau fiktif setelah tahun saya itu tidak ada kegiatan itu mungkin dibayarkan. Jadi ini saya pikir hal yang mustahil untuk saat ini. Sekian, terima kasih Pak Presiden. Ditambahkan pula Kepala Dinas Pendidikan Haji Saiful Abdi bahwa dari yang ia ketahui, selidiki, dan diamati selama ini, pengutipan itu memang sama sekali tidak ada. Yang saya lihat dan saya tahu dan yang saya ketahui bahwa pemberitaan itu tidak benar. Adanya pemotongan dana bos per triwulan itu 200 sampai 300 ribu rupiah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan soal tudingan Bupati mengelola dan tidak pernah menyetorkan pajak perusahaan kelapa sawit ke negara, dijelaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah Mulyani S. bahwa perusahaan itu bukan lagi atas nama terbit rencana, melainkan atas nama Dewa Rencana Perangin-Angin.
Selain itu juga, perusahaan ini juga tertib pajak. Mereka tertib pajak karena membayar dua kewajiban pajak perusahaan sawit yang telah ditetapkan pada aturan perpajakan setiap tahunnya, yakni distribusi dan pajak penerangan non-PLN terangnya. Jadi, tudingan tersebut tidak benar dan mendasar, tegasnya. Sementara itu, soal ornamen di tubuh gapura Selamat Datang, dijelaskan Kepala Dinas PU Subianto, sama sekali tidak bermaksud menghilangkan budaya. Sebab apa? Sebab pembangunan tugu itu baru tahap pertama. Jadi memang belum siap dikarenakan kurangnya anggaran. Pihaknya sudah berencana untuk melanjutkannya pada tahun 2021 ini, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Direncanakan pada RAPBD 2021 nanti pengerjaannya, sebut beliau. Desainnya, sebut Kepala Dinas PU, sudah pasti mengangkat simbol budaya Melayu karena Langkat adalah bumi Melayu tanah bertuah. Jadi, tidak akan mungkin ornamen budaya Melayu yang sudah melekat sebagai simbol Langkat dihilangkan. Bahkan, rencananya nanti akan kami tambahkan ornamen etnis lain di sepanjang jalan Proklamasi Setabat. Demikianlah video kali ini. Semoga saja informasi ini sangat memberikan penjelasan terkait beberapa isu yang berkembang liar belakangan ini. Jadi, sekian dan terima kasih.